Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk pada kedua kita malam ini, malam waktu di Indonesia dan di Tiongkok. Bersyukur hari ini kita semuanya sehat dan semuanya baik, semua karena Tuhan. Haleluya. Sebelum saya menyapa di sini suaranya kalau ada yang ngaji atau azan atau apa malam ya. Seberang jalan ada musola atau masjid kecil gitu ya, Tuhan. Jadi sebentar lagi pasti kencang-kencangan. Ini masih ngaji kecil. Dan di keluarga kami yang meninggal selama kemarin sampai 40 hari ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu. Shalom yang ada di Tiongkok, shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di Amerika, Australia, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah kita saat ini di dalam YouTube bersama-sama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memberikan waktu penuh untuk Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh bersama-sama. Fokuskan hati pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami berkumpul bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan kami berkenan dihadirat di hadapan. Tenangkan hatimu, baik hati. Bukakan hatimu. Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, dan urapi kami semuanya dimanapun. Tuhan, lawatan-Mu atas kami, jamahan-Mu atas kami. Kuasai hati kami, pikiran kami, tawan kami di dalam hadirat sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam tangan Tuhan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur kami berdoa. Hanya satu kerinduan yang berlaku ya, hanya satu kerinduan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Mari kita berjuang kembali kepada rancangan yang sempurna. Mari berjuang bersama-sama mencapai perkenanan Tuhan. Kita berkenan, kita bisa merasakan hatinya Tuhan, maunya Tuhan, pikirannya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan untuknya. Terima kasih Bapak. Tak tahu sampai kapan hidup, selama masih ada waktu mari berjuang. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Hari akhir tiba, semua kesempatan bukan berjumpa hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku.
belajar bersama. Tak tahu sampai kapan hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan kita, dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Di hadapan Bapa berkenan, di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami. Kami mau sempurna seperti Bapa. Kami berjumpa dengan Yesus teladan kami. Kami mau berjuang karena dunia ini tidak lebih baik ke depan. Dunia ini semakin hari semakin dianggap kehancuran. Tuhan, kami mau berjuang bersama-sama untuk memahami apa arti rancangan karena Adam dan Hawa ada di Taman Eden yang indah, di mana tidak ada kesusahan. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sampai hari ini kami harus berjuang melawan daging. Tuhan, tolong kami. Kami mau Tuhan kembali kepada rancangan hidup tidak bercacat. Tolong kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati bersama Engkau. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang Kau berikan. Amin. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, semuanya luar biasa. Tidak ada yang kebetulan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur semua baik adanya. Kami bersyukur untuk semua peristiwa Kau terlibat di dalamnya. Kami bersyukur untuk tantangan hidup. Kami bersyukur untuk yang namanya dunia berkata itu masalah. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan izinkan naik turun. Kami bersyukur untuk ekonomi yang Tuhan izinkan untuk naik turun. Kami bersyukur untuk
rumah tangga kami bersyukur untuk anak-anak kami bersyukur untuk semua hal yang sudah terjadi. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang ada di depan mata kami dan kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bersama-sama, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami agungkan. Engkau Allah yang kami masyurkan. Engkau Allah yang kami puja. Engkau Allah yang bertahta, memerintah untuk selama-lamanya bumi dan di surga. Engkau Allah yang agung, perkasa, mulia. Engkau Allah di atas segala alam. Engkau Allah satu-satunya yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus permata hati. Yesus permata. Tidak ada Allah yang termulia selain Dia. Yesus yang tercinta. Haleluya. Dia bintang di atas segala bintang. Bila segenap hati kita menyembah Dia, jiwa kita bersuka cita. Dia maha agung dan perkasa. Haleluya. Indahnya pelangi tak seindah Yesus. Terangnya mentari tak seterang cahaya Tuhan. Kilau dunia semuanya luntur di hadapan Sang Raja. Karena Yesus adalah harta abadi. Yesus permata. Haleluya. Semua belajar ya. Yang belum tahu lagu ini belajar bersama-sama. Yuk. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus termulia. Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau puja, Kau puja. Segenap hati Kau sembah. Jiwa bersuka memuji. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Yesus termulia. Yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau puja. Kau pusat jiwa bersuka.
dari sederhananya di laut dunia jauh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus berbatangmu. Indah pelangi asa indah dirimu, dari asa derajat di laut dia dulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus harta abadi, Kau Yesus berbatangmu. Harta abadi, Kau Yesus berbatangmu. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus berbatangmu. Haleluya. Biarlah pujian ini di dalam hati kita untuk kapan hari kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yesus. Di titik rendahku menemukan. Di titik rendahku menemukan. Tuhan mengangkat kita semua kepada rencana. Walaupun hari ini kita semuanya tidak mengerti. Tapi penyertaan Tuhan, itulah kekuatan. Mari kita belajar bersama-sama pujian ini. Yang baru kita semuanya. Dan saya baru pertama menaikkan pujian ini. Mari kita belajar bersama-sama ya. Haleluya. Kau Tuhan berteduhanku di dalam kesesakanku. Kau Tuhan berhiburanku di dalam setiap lukaku. Kau pegang tanganku, Kau peluk jiwaku, ku tak mampu jauh darimu. Kau Tuhan berteduhanku di dalam kesesakan. Kau Tuhan berhiburanku di dalam setiap luka. Kau pegang Kau peluk jiwaku, ku tak mampu jauh darimu. Amin. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Yes.
walau hari ini ku tak mengerti. Kesetiaan akan jiwaku. Yes, di titik rendahku ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti. Kesetiaan akan jiwa. Mari kita sama-sama ungkapkan Kau Tuhan, benar Tuhanku di dalam kesesakan. Amin. Kau Tuhan, Tuhanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam aku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti. Kesetiaan kuatkan jiwaku. Di titik rendahku ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Yes. Walau hari ini ku tak mengerti. Kesetiaan akan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk waktu. Kau bawa kami ada di dalam titik terendah kami. Amin. Terima kasih Engkau bawa kami Amin. sampai di tempat titik terendah dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau berkata bersama-sama, terima kasih Tuhan. Amin. Engkau membawa kami sampai di tempat titik terendah dalam hidup kami. Karena disinilah kami menemukan Engkau. Karena disinilah kami melihat kuasa-Mu yang dahsyat. Karena di titik terendah kami mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami bisa melihat pribadi-Mu. Kami bisa melihat Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang dahsyat. Amin. Yang sanggup mengubah Amin. kehidupan kami. Kami lihat Tuhan, ketika bola dipukulkan dengan sangat keras ke bawah, maka pantulannya sangat tinggi ke atas. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau membawa kami kepada titik terendah kami, dan ketika Engkau mendapati kami mengandalkan Engkau, memegang Engkau, mementingkan Engkau lebih dari apapun, maka Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Amin. Mengatasi segalanya. Kami bebas mengepakkan sayap kami. Ketika Engkau membawa kami ke tingkat level tertentu. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami percaya, kami sangat percaya proses jemaatmu dengan sedemikian rupa.
Karena Engkau mau mengeluarkan mereka seperti emas yang Amin. Amin. Mereka semua pada waktumu yang sudah Engkau tentukan akan bersinar. Bangsa-bangsa akan melihat. Sekalipun kami ada di tempat yang rasanya sangat mustahil, tapi Engkau akan membawa kami terbang tinggi dan kilauan emas permata. Dunia akan melihat dan namamu dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tahun penuaian jiwa-jiwa. Yes. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Bapak, terima kasih. Ternyata di daerah sini ada satu orang anakmu Kristen yang datang dari Surabaya selisih 3 hari bersama dengan kami. Tanggal 27 Engkau antar kami di hari Senin sampai di kota Tuban di tempat kami berada saat ini. Hari Rabu tanggal 30 Engkau datangkan satu anakmu dari Surabaya, suami istri dan anak. Tuhan, anakmu datang ke sini, dunia kedagingan berkata buruk karena mereka dalam hancur hati, bangkrut yang luar biasa. Semua mobil terjual, semua harta habis. Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Daerah ini akan Engkau selamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Selamatkan. Haleluya. Kecamatan ini Engkau selamatkan. Kabupaten ini Engkau selamatkan. Maka Engkau bawa kami hamba-Mu ke tempat ini. Dan Engkau bawa anakmu juga kembali ke sini bersama suami dan anaknya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Kerjakanlah apa yang mau Engkau kerjakan. Amin. Kami siap Tuhan. Kami siap. Tuhan, yang saat ini anaknya sedang demam. Teman kami yang baru kami sore ini. Jamah dan sembuhkan, berikan mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau jamah hati jemaatku dan kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa duduk tenang untuk mendengar firman, menelaah setiap apa yang kami dengar, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah firman-Mu bertumbuh subur di tanah hati kami yang subur, yang pada waktunya bertumbuh dan berbuah-buah. Engkau menikmati kami, karena sepanjang hidup kami menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Kuasai bibir lidah hamba-Mu dan sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Ya, kameranya ini nggak bisa. Terima kasih untuk juga sudah memimpin kita dalam pujian. Bapak, terima kasih pada malam bisa berkumpul. Sungguh satu hal yang sangat membahagiakan bagi aku bisa berjumpa dengan jemaat-Mu kembali. Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau peduli terhadap hidup kami, sehingga Engkau Bapa terus membenahi hidup ini dari sehari ke sehari. Agar kami menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan Bapa, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami ini adalah pribadi yang sangat beruntung, karena kami mengenal siapa Tuhan kami, siapa yang kami sembah, siapa yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, melalui sabda-Mu, kami semakin hari semakin mengenal pribadi. Terpujilah Engkau Bapa yang hidup, Firman yang berkuasa, yaitu Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk hamba-Mu berkata-kata malam ini, dengan otoritas ilahi, kuasa ilahi, perkenanan, dan juga api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, segala syukur, segala hormat, hamba kembalikan kepada Engkau. Nama-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan,
Mari silakan tampilkan kamera, karena yang ada di kamera cuma kami berempat. Oke. Kita siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Ya, mari kita sudah mendengarkan firman tadi pagi tentang kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Sungguh menarik tadi ya, luar biasa. Saya berharap firman yang tadi pagi kita mengingat dan itu menjadi sebuah terobosan dalam kita menjalani hidup soal kebutuhan pokok. Ya, makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Oke. Luar biasa. Nanti yang belum hadir tadi pagi bisa dibuka YouTube kita. Baik, Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di Tiongkok, Indonesia, dan di beberapa negara. Selamat menikmati ibadah kita melalui YouTube. Saya percaya kita semua akan diberkati saat kita bersungguh-sungguh. Baik, jemaat Tuhan, fokus perhatikan malam ini. Firman Tuhan saya buat judulnya Selamat Menempuh Hidup Baru. Selamat menempuh hidup baru. Anda boleh ucapkan satu dengan yang lainnya, bilang selamat menempuh hidup baru. Gitu ya. Selamat menempuh hidup baru. Boleh diucapkan kepada sesama kita yang hadir malam ini. Bisa di-unmute, bilang selamat menempuh hidup baru. Loh. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Oke. Selamat menempuh hidup baru. Oke ya. Biasanya ucapan ini seringkali kita ucapkan atau kita dengar di pada saat event-event pernikahan. Kalau ada orang baru menikah, selalu kita katakan selamat menempuh hidup baru, gitu ya. Selamat menempuh hidup baru. Nah, sering sekali kita dengar kata ini. Ya, sebab mengapa kita ucapkan selamat menempuh hidup baru? Karena kedua insan, laki-laki dan perempuan, mereka menjalin kasih, cinta, asmara mereka dari lajang masuk ke pernikahan. Ya, dari lajang menjadi orang tua, statusnya beralih. Dari dia single sendiri menjadi couple. Nah, ini dia. Selamat menempuh hidup baru karena dia dari single ke couple. Dari sendiri menjadi memiliki pasangan hidup. Betul atau benar? Betul ya? Baik. Malam ini kita akan belajar bersama tentang Alkitab yang berkata selamat menempuh hidup baru. Ternyata di Alkitab selamat menempuh hidup baru bukan ketika orang itu dari lajang statusnya ke pernikahan atau menjadi orang tua. Nah, selamat menempuh hidup baru bukan berbicara di situ. Tidak ada hubungannya selama menempuh hidup baru ketika orang beralih dari status lajang kepada pernikahan. Bukan itu. Tetapi selamat menempuh hidup baru ini berlaku pada setiap orang yang berkata saya Kristen atau pengikut Yesus. Jadi kita yang ada hadir malam ini, saya mau berkata kepada jemaat semua, saya mau ucapkan kepada kita, selamat menempuh hidup baru. Nah, Pak Pendeta, apa sih selamat menempuh hidup baru yang dimaksud? Nah, kan begitu. Nah, ini dia. Oke?
Baik. Selamat menempuh hidup baru. Di sini saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang punya Alkitab boleh dibuka, cermati waktu saya membaca, Anda perhatikan. Anda mengikuti, maka Anda akan cepat menangkap. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ke 18. Saya akan membacakannya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini dia. Sekalipun manusia lahiriah kami, manusia lahiriah mana? Ini. Manusia lahiriah ini. Tubuh Anda itu loh, fisik. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saya baca lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Siapa di sini yang menderita? Saya mau katakan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi penderitaanmu dan penderitaanku hari ini, di dalam engkau mengiring Tuhan, saya mau katakan itu ringan. Kita sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang engkau lihat di bumi saat ini. Di bumi saat ini engkau melihat segala kemegahannya, kemuliaannya, kejayaannya, itu semua sementara. Ingat jemaat, kalau engkau menderita karena ikut Tuhan, engkau lakukan firman Tuhan, saya mau katakan, engkau sedang mengerjakan kemuliaan kekal buat dirimu. Kemuliaan kekal, penghargaan, kejayaan, selama-lamanya engkau akan miliki nanti di kemudian hari. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, apapun penderitaanmu pada saat ini yang engkau alami, karena ikut Tuhan, perhatikan perkataan saya. Karena melakukan firman mengiring Kristus, bukan karena kesalahan sendiri. Bukan karena dosa sendiri. Contoh, kita menderita bukan karena kita menipu orang. Bukan karena kita kasar sama suami kita. Bukan karena kita lancang mulut kita kepada sesama kita. Bukan karena mulut kita cakap kotor, keluar sampah, akhirnya dibenci semua orang. Bukan itu penderitaan yang dimaksud. Itu penderitaan salah dewe. Beda, orang menderita karena Kristus dengan menderita karena kebodohannya, jangan samakan. Kenapa aku tidak disukai mertuaku, suamiku? Dipertanyakan. Apakah mulut kita nggak beres selama ini? Atau kita kasar jahat terhadap mertua kita? Jadi kalau kita dibenci oleh mertua dan tetangga suami kita karena mulut sampah kita, berarti kita yang harus bertobat. Tidak ada kemuliaan didapatkan orang seperti itu. Yang ada hanya apa? Makian, cacian, benci. Yang ada apa?
yang nggak benar kita akan tuai. Penderitaan yang kita alami di bumi karena keburukan karakter kita. Tapi yang dimaksud hari ini selamat menempuh hidup baru. Ini bukan bicara pada waktu event-event pernikahan saja. Tetapi setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit kita sedang menempuh hidup baru. Pertanyaannya, apakah arti menempuh hidup baru? Menempuh hidup baru bukan menjalani pernikahan. Begitu masuk pernikahan, selamat menempuh hidup baru. Bukan itu. Kalau dalam pengertian jemaat, menempuh hidup baru itu yang sering kita dengar, selamat menempuh hidup baru, ya itu artinya begini. Mudah-mudahan berbahagia dalam pernikahan yang dilangsungkan. Nah itu artinya, setiap kali kita mengucapkan, selamat menempuh hidup baru ya, gitu. Artinya apa? Mudah-mudahan berbahagia ya dalam pernikahanmu, dalam kelangsungan pernikahanmu. Itu maksudnya waktu kita mengucapkan. Mudah-mudahan berbahagia. Coba. Dalam pernikahan yang dilangsungkan. Nah, Alkitab berkata, selamat menempuh hidup baru adalah sekalipun manusia lahiriah kami merosot. Ketika Anda dan saya mengiring Kristus, melakukan firman, engkau dianiaya perasaanmu, batiniahmu dianiaya. Itu sesungguhnya kita sedang menempuh hidup baru. Sedang batiniahmu dan batiniahku sedang diperbarui dari sehari ke sehari. Diperbarui. Terus diperbarui maksudnya apa? Ya, karena hidup kita ini adalah hidup lama. Hidup kita ini hidup bekas, second hand, second brand. Hidup kita ini hidup lama, bekas. Yang sudah rusak. Yang harus diperbarui dari sehari ke sehari. Hidup Anda dan hidup saya sudah rusak, parah rusaknya hidup kita. Jiwa kita, mental kita, pikiran kita sudah rusak. Perasaan kita rusak. Makanya Alkitab berkata, kita mau diperbarui dari sehari ke sehari. Tiap-tiap hari. Tuhan memperbarui. Dari apa yang kita tidak dapatkan dulu, itu kan lama. Kita mendapatkan sekarang yang baru dari Tuhan. Diisi terus dengan hal-hal yang baru dari Tuhan. Supaya apa? Hidup kita yang lama itu, yang bekas itu, yang rongsokan itu, diolah kembali sama Tuhan, diperbarui, dibengkel kembali, diolah kembali, dikotak-katik sama Tuhan kembali. Didaur ulang. Makanya sakit. Ikut Tuhan itu sakit. Karena hidup yang lama harus dibongkar. Hidup yang lama harus dibongkar, dicabut. Keegoisan kita, sukanya mikir diri sendiri, sukanya hanya mikirkan kesenangan diri sendiri, Tuhan bongkar. Tuhan lakukan dengan peristiwa. Selama ini kita pengen cuma apa? Mendapat kesenangan kita sendiri. Giliran Tuhan ganggu kesenanganmu. Lewat apa? Suamimu, lewat teman kerjamu, engkau diganggu Tuhan. Saya pakai kata diganggu Tuhan. Diopah semua, dirombak. Biar engkau tidak merasa nyaman pada dirimu sendiri. Karena waktu kita merasa nyaman pada diri sendiri, egois kita tinggi, sombong kita tinggi, Tuhan izinkan peristiwa terjadi.
supaya egois kita terganggu. Agar kita mulai peduli dengan sesama. Peduli dengan orang di sekitar kita, termasuk pasangan kita. Selama ini aku merasa nyaman, Kak. Hidupku enak-enak. Tunggu waktunya. Engkau merasa nyaman, menurutmu apa yang kau alami secara dagingmu, Tuhan akan goyang. Sampai engkau menemukan hidup baru, menempuh hidup baru. Dari sehari ke sehari diubahkan. Apa yang kita tidak dapatkan dulu, kita dapatkan sekarang yang baru. Yang lama Tuhan mau buang. Tuhan mau gantikan, kita mau dirompak dari sehari ke sehari. Saya mau katakan jemaat, ada hal-hal yang kita tidak mengerti saat ini ketika Anda mengalami satu peristiwa. Anda cuma tahunya dan saya cuma tahunya sakit. Ya, cuma itu. Tapi nanti berjalannya waktu baru kita paham. Oh, ternyata ini toh maksud Tuhan. Contoh. Dulu kenapa Tuhan sering perhadapkan dengan saya orang-orang yang suka fitnah. Kenapa? Kalau secara fisik, saya hanya secara lahiriah saya merosot. Kenapa? Selalu dianiaya batin saya, difitnah. Akhirnya saya melamun, saya stres. Nah, ini merusak lahiriah saya kan? Tapi setelah lama-kelamaan terus saya jalani. Lama-lama Tuhan kasih pengertian kepada saya. Selama ini saya nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Yang tahu dalam diri saya cuma apa? Saya rasakan sakitnya saya difitnah. Itu aja. Cuma itu, karena saya fokusnya difitnah itu sakit. Cuma itu. Tapi berjalannya waktu, lama-lama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun 9, tahun ke-10, saya diajari Tuhan. Ternyata kenapa Tuhan mengizinkan orang pemfitnah datang dalam hidup saya? Ternyata Tuhan mau melatih mental saya menjadi mental baja. Satu. Kedua, saya baru dapat pengertian. Ternyata Tuhan mau supaya saya tidak merasa nyaman bahwa saya Kristen itu cukup. Bukan. Waktu Tuhan mengizinkan pemfitnah datang dalam hidup saya, untuk melatih saya bagaimana saya mengasihi orang itu, tetap nilainya 100, tidak berkurang. Lalu mata saya terbuka. Hal-hal yang saya tidak ketahui dahulu, saya dapatkan sekarang setelah menjalani bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Ini uniknya belajar dengan Tuhan dan firman-Nya. Hal-hal yang kita tidak dapatkan dulu, kita dapatkan sekarang. Kalau boleh jujur, saya mau tanya jemaat. Kalau orang berbuat baik kepada Anda, teman Anda, saya percaya kita semua pasti tetap bisa berbuat baik dengan orang itu. Dan nilainya tetap 100. Tapi coba kalau temanmu, sahabat Anda, pasangan hidup Anda berkhianat, orang memfitnah Anda, saya mau katakan, kalau dapat tetap 100 kita mengasihi dia, nggak kurang satu nilai pun, satu poin. Nah ini yang Tuhan mau. Tiap hari Kak aku dimarahi suamiku. Tiap hari aku Kak diomeli. Diperbarui dari kesehari. Kalau dulu suami kita marah, kita ngamuk lebih parah. Tapi sekarang setelah dengar firman, tiap-tiap hari diperbarui. Kak, aku terus digitukan sama pasangan hidupku. Padahal aku udah berbuat baik dengan dia, mengasihi dia, menghidangkan minuman, melayani dia, dan sebagainya. Tapi aku tetap diperlakukan seperti itu. Tuhan sedang memperbarui kita dari sehari ke sehari. Luar biasa bukan? Selamat menempuh hidup baru. Nah, jadi kalau mengalami hari-hari ini Anda mengalami yang namanya proses kehidupan, saya mau katakan kepada Anda, selamat menempuh hidup baru. Loh, hidup baru kan?
Hidup baru dalam Tuhan. Kalau dulu kita nggak seperti itu, hidup lama. Sekarang kita udah menempuh hidup baru. Nah, arti selamat ini begini, jemaat. Arti selamat itu bisa doa, ucapan, pernyataan, terus mengandung harapan ya, supaya sejahtera. Kemudian pemberian salam, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Itu selamat. Nah, berarti saya mengucapkan kepada kita semua, selamat ya menempuh hidup baru. Apapun peristiwa yang kita alami, saya berdoa, ya, saya berdoa mengandung harapan di saya, jemaat terus mengalami keberuntungan atau terus merasakan damai sejahtera. Jangan sampai kita galau, stres, akhirnya membuat kita sakit atau kita meninggalkan Tuhan. Nah, berarti kalau saya ucapkan selamat ya, berarti ucapan pernyataan saya atau merupakan doa saya yang mengandung harapan kepada jemaat Tuhan supaya beruntung. Beruntung dalam arti kata apa? Menang menghadapi semua itu. Sejahtera hatinya. Tidak stres. Aduh, Kak Gem, aku hari ini mendapatkan masalah dengan suamiku. Aku nggak ibadah. Saya tidak menyinggung siapapun. Saya tidak bermaksud merendahkan siapapun, tapi itu kenyataan. Makanya saya bilang selamat itu pemberian salam mudah-mudahan dalam keadaan sejahtera. Ya mudah-mudahan saya bilang, kenapa? Itu tergantung respon kita. Ketika kita menghadapi peristiwa itu. Yang kedua, kata menempuh. Menempuh artinya melalui atau menyusuri. Nah, ya, turut atau masuk atau mengikuti atau mengalami, melakukan sesuatu yang sukar. Berarti kalau kita diperbarui dari sehari ke sehari, kita sedang masuk, kita sedang menyusuri kehidupan kita, liku-liku di dalamnya. Ya sudah, hadapi jemaat. Hadapi. Di dalamnya apa? Kesulitan, ada kesukaran, ada kritis. Jemaat, saya mau katakan, kita bisa mengalami kritis. Bisa. Ngikut Kristus kita bisa kritis. Sampai kita itu merasa nggak sanggup, nggak berdaya lagi. Itu pasti, jemaat. Engkau pasti alami itu. Kita semua mengalami itu. Mengalami kritis. Sampai kita berkata, Tuhan, aku nggak sanggup. Aku mau menyerah saja, Tuhan. Nggak apa-apa. Itu semua orang menghadapi. Karena selamat menempuh hidup baru. Kita diperbarui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah kita merosot. Tapi batiniah kita ini diperbarui tiap-tiap hari. Siapa sini mengerti kata diperbarui? Diperbarui ini, saya mau katakan ya. Kalau namanya diperbarui, ya berarti kita sedang dipoles. Kita sedang diganti, dirombak ulang. Onderdil kita diganti yang lama. Terus diperbarui. Siapa di sini pernah melihat tulisan pada aplikasi, pada satu aplikasi, karena sudah lama aplikasi itu digunakan, tulisannya muncul diperbarui. Kita pernah melihat itu? Pernah. Nah, kalau tulisan itu muncul diperbarui, Anda harus respon perbarui. Karena setiap tahun bisa dia menciptakan pembaruan aplikasi. Bisa juga. Nah, jadi kita perlu, kalau tidak ada nanti tulisannya aplikasi Anda belum diperbarui kadaluarsa. Nah, orang Kristen, pengikut Yesus, kalau tidak diperbarui hidupnya, saya mau katakan nanti hidup
kita menjadi expired date. Kadaluarsa, saya mau tanya jemaat, kalau aplikasi kadaluarsa, dia nggak bisa dipakai, digunakan. Saya tanya lagi, kalau obat-obatan, kalau expired date atau makanan, saya mau tanya, bisa nggak Anda konsumsi? Berguna nggak lagi? Nggak berguna. Sama orang Kristen, Anda dan saya, kalau tidak diperbarui dari sehari ke sehari oleh firman Tuhan, melalui peristiwa hidup kita, saya mau katakan, kita ini nggak berguna. Kadaluarsa, nggak bisa dinikmati orang. Karena apa? Expired. Ayo jujur kepada kita semua. Suka barang baru atau barang bekas? Pasti semua barang baru. Barang baru. Tuhan pun begitu. Beliau mau memperbarui kita supaya kita jangan jadi bekas. Cukup kita bekas dulu. Bekas apa? Bekas pengkhianat, bekas mulut kotor, bekas apa lagi? Bekas mata jelalatan, bekas apa lagi? Bekas curang. Kita ini sebenarnya bekas-bekas. Kita kasih sama Tuhan, betul? Betul kan? Kita ini bekas, kita kasih sama Tuhan. Makanya Tuhan mau memperbarui. Jadi benda yang baru. Karya yang baru. Nah, kalau kita sudah diperbarui, kita jadi cantik, menawan di hadapan Tuhan. Tuhan tertarik dengan hidup kita karena baru. Lalu Tuhan memakai kita. Tapi kalau tidak, Tuhan nggak bisa pakai kita, sulit. Contoh, saya mau tanya, bagaimana Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat? Kalau mulut kita masih mulut sampah keluar. Saya mau tanya, gimana Tuhan mau pakai kita? Kalau kita masih bekas atau masih punya hidup lama dulu. Gimana Tuhan mau pakai kita? Nggak bisa. Tuhan nggak tertarik. Tuhan mau pakai kita sulit. Hanya terus diperbarui. Kalau kita udah jadi baru, mulutnya baru, perkataannya baru, pikirannya baru, perasaannya baru, tidak sensitif terhadap ketersinggungan omongan orang, terhadap perlakuan suami, terhadap perlakuan mertua, ipar. Nah, kalau udah baru, enak Tuhan menikmati, Tuhan tinggal pakai kita. Tuhan pasti pakai. Bagaimana Tuhan mau pakai? Mulutnya aja masih kotor, keluar cacian makian, baik itu mau di sosmed, mau itu di langsung. Bagaimana Tuhan mau pakai? Nanti kalau dikasih tahu begini dibilang, ya bukan menyinggung, Alkitab yang bilang. Saya mau kasih tahu jemaat, kalau saya beribadah setiap kali datang ke gereja secara onsite, saya selalu di rumah berkata kepada Tuhan, saya dorong gairah dalam diri saya itu. Saya mau bertemu Tuhan hari ini. Saya mau menghadap dia mengucap syukur dan menaikkan pujian dari hati saya yang terdalam. Saya mau menghadap Rajaku di atas segala raja. Saya mau dengar apa firman-Nya. Itu saya taruh di rumah. Makanya saya selalu tulis di grup kita, jemaat, kita mau beribadah, persiapkan diri sebaik mungkin. Semua diatur. Saya mulai persiapkan diri. Begitu saya duduk ibadah, saya dengar puji-pujian, saya ikut menyembah. Kalau waktu itu saya tidak pimpin pujian. Kalau saya pimpin pujian, saya sungguh-sungguh mengangkat. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu itu dari dasar hati. Kalau saya tidak mimpin pujian waktu itu, saya duduk saya mengikuti WL itu bernyanyi. Ketika WL itu berkata, mari jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, kudus, kuduslah, atau ku berikan hatiku. Ketika dia mengangkat lagu itu, saya ikut.
ku berikan hatiku dan jiwaku. Karena saya menghadap raja di atas segala raja. Setelah mau masuk firman, jemaat Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan saatnya. Mari kita persiapkan hati kita. Saya mulai siapkan hati saya. Tuhan, berbicaralah Engkau pagi ini buatku. Apakah itu bentuknya teguran, atau nasihat, atau motivasi, atau dorongan, atau penghiburan bagiku. Berbicaralah Tuhan. Di saat itu saya merasa Tuhan berbicara pada saya. Lalu saya bawalah bekal firman Tuhan waktu di ibadah gereja. Dan saya tidak sia-sia datang ke gereja hanya tunjuk tampang doang. Dan baju bagus atau punya jam bagus, emas di tangan dan kaki dan sebagainya. Bukan itu. Tapi mendapat bekal. Lalu saya pulang membawa firman Allah. Jadilah pribadi yang seperti itu. Kalau bukan kita yang mendorong gairah itu dalam diri, siapa lagi? Saya dorong itu terus. Lalu saya dapat firman Tuhan. Kalau waktu itu saya mendapat firman teguran, saya sambut firman itu. Berarti firman itu menegur saya bahwa ada yang belum beres dalam diri saya. Apakah saya tersinggung sakit hati dengan pendeta itu? Ngapain urusan saya sakit hati dengan pendeta? Saya dengar itu firman. Berarti itu untuk mengoreksi saya yang buruk, yang jahat, yang curang, yang najis, yang licik. Berarti saya ini masih kotor yang harus dibersihkan oleh Tuhan. Baru itu masuk ibadah nggak sia-sia. Dan selalu beribadah penuh gairah. Saya tidak sedikit melihat jemaat Tuhan kalau beribadah. Mulai dari awal sampai akhir itu pegang HP, pegang gadget. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Buka Facebook, Instagram, buka WhatsApp, macam-macam dari awal sampai akhir. Saya dalam hati saya tidak menghakimi orang itu, tapi dalam hati saya, ngapain kamu datang ibadah kalau cuma begitu kerjaan? Makanya hidup itu nggak berubah. Stagnasi. Selamat menempuh hidup baru. Tadi kata menempuh berarti menyusuri, masuk, menjalani, menjumpai. Ya kalau peristiwa hari ini yang Anda dapati, yang Anda alami tidak baik bagi lahiriah Anda, hadapi, jumpai dia. Jangan takut, hadapi tantanganmu. Mama Elea, saya mau katakan kepadamu, kesulitanmu yang kau hadapi hari ini, hadapi dia. Berani engkau hadapi. Tantang dia, tantangan hidup. Kan katanya selamat menempuh hidup baru. Aduh, aku banyak kerja begini begitu, merosot, betul merosot, bisa merosot. Kita mungkin semakin kurus atau kita semakin mungkin kita kepikiran. Tapi ingat, manusia batiniah kita diperbarui menjadi orang-orang yang dulunya cemen, yang dulunya letoy menghadapi masalah, kita menjadi kuat. Dulu cemen, sekarang pemberani. Dulu gampang menangis menghadapi masalah. Aduh, sekarang udah nggak begitu. Karena sudah diperbarui. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Jadi anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Selamat menempuh hidup baru. Hidup, saya mau katakan. Berarti hidup artinya apa? Bergerak. Masih terus ada. Bekerja sebagaimana mestinya. Itu hidup. Berarti selama kita masih hidup, masih terus ada di bumi, masih bergerak, saya mau katakan, bekerja sebagaimana mestinya. Hadapilah. Tidak hidup, ya udah selesai. Kalau selama masih hidup, berarti jalanilah. Kalau Anda dan saya menghadapi sampai kritis, menghadapi masalah sesak-sesak, nggak apa-apa. Ada Tuhan, ada tangannya menolong.
Tuhan pasti bantu. Tuhan pasti tolong. Maju berjalan, terus bergerak. Tetap rajin ibadah. Lagi bermasalah dengan suami, kalau selama itu masih bisa beribadah, hadir saja. Saya juga pernah mengalami kekacauan batin saya. Bertengkar dengan istri, itu sudah saya alami, jemaat. Lebih gak enaknya kalau bertengkar sama istri waktu saya mau pelayanan. Wih, itu gak enak. Saya harus menghadap jemaat. Gak boleh muka saya muram karena harus baru bertengkar sama istri. Saya harus profesional. Saya tidak boleh loyo. Saya tidak boleh menunjukkan bahwa saya ini baru bertengkar. Nggak bisa. Itu dilema, jemaat. Saya pernah bertengkar sama istri saya karena berbeda paham. Nggak apa-apa. Bagaimana kita memanajemen hati? Itu tergantung Anda dan saya. Saya tetap melayani. Ekspresi saya tetap harus beres di dalam. Bukan gara-gara itu, lalu aku nggak mau melayani, nggak usah ibadah. Aku keluar dari pelayanan. Aku nggak mau nggak beribadah. Aku baru berkelahi sama suamiku. Ya kalau masih bisa ibadah datang, kalau nggak bisa ya sudah. Benar atau betul? Pasti jawabannya betul. Itu rata-rata saya lihat jemaat kita ini. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, pasti. Padahal dia bisa ibadah, tapi nggak mau ibadah gara-gara bertengkar saja. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Tidak bermaksud. Semua kita pernah mengalami itu. Saya juga. Saya jujur mengakui. Selama masih kita hidup, Alkitab berkata tadi apa? Selamat menempuh hidup baru. Hidup artinya masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Teruslah. Bekerjalah sebagaimana mestinya. Jalani aja hidupmu. Enggak apa-apa. Jalani. Engkau akan melaluinya kok. Tenang saja. Yang terakhir. Selamat menempuh hidup baru. Kata baru. Baru berarti belum pernah ada. Dulu yang belum kita dapatkan, yang belum kita terima, yang belum ada dalam diri kita, kepribadian yang baru itu sekarang telah menjadi ada. Cara berpikir kita yang lama, yang baru itu belum ada, belum pernah ada, tapi sekarang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi malam ini kita sudah dengar firman, menjadi barulah pemikiran dan perasaan kita, cara kita memandang, cara kita menilai segala sesuatu. Supaya kita nggak tertekan, dalam arti kata jadi galau berkepanjangan. Nggak apa-apa, manusia lahiriahmu merosot, tapi batiniah kita semakin cantik di mata Tuhan. Makanya ada istilah inner beauty. Cantik dari dalam. Terpancar keluar. Inner beauty itu loh. Maka suami kita melihat kita ini menjadi istri yang cantik dari dalam. Terpancar keluar. Saya mau ulangi. Jangan sampai suami kita gak suka dengan kita gara-gara satu. Kita kasar, jahat, memaki, mulut kita keluar sampah. Koreksi diri. Tapi kalau kita mengadu ke kami, Kak Beni, Pak Pendeta, tolong dong doakan saya. Loh kenapa? Saya udah mencium suami saya. Waktu saya dikasari, dipukul, saya sudah peluk. Saya doakan, saya berkati. Tapi dia perlakuannya seperti itu. Hatiku sakit, aku hampir nggak tahan, hampir menyerah. Nggak apa-apa. Kita berdoa. Berarti Anda menderita karena melakukan firman. Tapi kalau tolong Pak Pendeta, ada apa? Iya Pak Pendeta, aku ditampar sama suamiku. Suamiku nggak kasih aku uang. Karena apa? Mulutku keluar sampah Pak Pendeta. Cakap kotor.
kasar aku sama suamiku, keluar nama-nama binatang, anjing, babi kau, semua brengsek kau, laknat. Ya mohon maaf, saya tidak akan berdoa Tuhan cabut masalah itu, enggak. Saya berdoa Tuhan ubahkan jemaat yang seperti ini. Saya akan nasihati, hei para ibu-ibu keluarga jemaat Kristus Overseas Tiongkok dan beberapa negara lainnya, kalau sampah keluar dari mulut kita ya sudah bertobat. Ih, Pak Pendeta kok gitu sekali ya? Ya, terus mau bagaimana? Itu logikanya. Jadi orang jangan mental murahan. Alkitab kan yang bilang penderitaan kita yang kita alami sekarang itu ringan kalau melakukan firman menderitanya. Bukan karena kesalahan dewe. Karena nggak benar. Apakah kami tetap menerima jemaat seperti ini? Pasti. Apakah kami tetap sayang sama jemaat meskipun demikian? Pasti kami sayang. Tidak mungkin tidak. Makanya tiap-tiap hari diajari. Jangan begitu ya. Besok terulang lagi, nasihati lagi. Jangan begitu. Besok terulang lagi, nasihati terus. Sampai mulut ini nggak pernah bosan. Pertanyaannya, jemaatnya nggak bosan-bosankah terus mengalami begitu? Harusnya bosan. Oke, jemaat. Tidak lama-lama saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, saya akan akhiri apa yang telah kita dengar hari ini dan firman Tuhan selama ini. Ya, disertai yang kita alami selama ini. Saya mau katakan semuanya itu sebenarnya memberikan pelajaran atau pengetahuan yang baru bagi kita. Ya, untuk kita diisi dengan sesuatu yang baru. Membawa kita sedang menempuh hidup yang baru setiap hari. Oke, jadi sebenarnya kita sedang diisi dengan hal-hal baru, rahasia-rahasia ilahi dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Oh, ternyata begitu maksudnya. Oh, ternyata yang kualami selama ini seperti itu toh. Nah, jadi mulai bergeser, lama-lama menjadi pribadi yang baru. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Oke, nggak apa-apa merosot manusia lahiriahmu, nggak apa-apa. Yang penting lakukan firman. Itu memperbarui batiniah, menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang cakep, yang indah di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita angkat refnya. Lagu tadi. Oke. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Apa yang kau hadapi dan saya hadapi, ada maksud rencana Tuhan. Tuhan sedang memperbarui kita dari sehari ke sehari, yaitu batiniah kita. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Jemaat Tuhan, yang membuat kita kuat menghadapi semua itu adalah karena kesetiaan Tuhan mendampingi kita. Apapun yang terjadi membuat kita sepertinya kritis, hampir saja menyerah. Tapi kalau kita terus melakukan firman, kita menderita karena itu. Percayalah, Tuhan sedang memperbarui kita dari sehari ke sehari. Pada waktu kita mulai hampir menyerah, kita berkata kepada Tuhan, di titik rendahku, ku menemukanmu. Kita mendapat berbagai pengertian yang baru. Kau angkatku pada rencanamu.
Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Kita renungkan sebentar saja. Mari Alkitab katakan kita sedang diperbarui dari sehari ke sehari. Batiniah kita sangat perlu diperbarui. Karena Tuhan mau mempercantik batiniah itu. Lalu kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, maka kita menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Masuk ke dalam rencananya. Kalau kita masih seperti pribadi-pribadi yang hidup cara yang lama, maka Tuhan tidak bisa pakai kita. Karena kita sama saja, tidak ada perubahan. Tapi kalau kita semakin diperbarui menjadi ciptaan yang baru, oleh sebab itu kita akan dipakai oleh Dia. Haleluya. Jangan jadi pribadi yang mengeraskan hati. Jangan jadi pribadi yang akan terus yang namanya expired date. Kadaluarsa. Tidak bisa digunakan. Tidak bermanfaat apa-apa. Sehingga barang yang expired date itu hanya bisa dibuang. Jemaat Tuhan, kita tidak mau menjadi pribadi yang tidak berguna apa-apa. Kita dibuang, baik dibuang di hadapan manusia maupun kita dibuang di hadapan Tuhan. Ini sangat miris hidup seperti ini. Tapi biarlah kita mau berguna, kita mau menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menarik perhatian sesama kita dengan atau melalui hidup kita yang telah diperbarui dari sehari ke sehari. Mari kita mengoreksi diri kita selama ini. Apakah penderitaanku karena kesalahanku atau karena aku hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kita mulai koreksi diri kita sendiri. Ayo, supaya kita mau menjadi orang yang mengevaluasi diri kita. Apa yang perlu diperbaiki dari hidup kita dari sehari ke sehari. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus. Jenny berdoa syafaat bagi kita semua dan doa firman Tuhan. Saya serahkan kepada Jenny. Bisa Jenny? Oke, bentar ya. Yuk mari kita berdoa ya. Terima kasih ya Abah, ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih telah memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Yes. Sungguh kami bersuka cita pada malam hari ini kami sanggup untuk beribadah bukan karena kuat gagah kami, tapi karena semua anugerah dan kasih karunia yang memampukan setiap diri kami untuk datang untuk mencari Engkau. Yes. Tuntunkan kami selalu ya Abah, ya Bapak, Roh Kudus. Kami adalah manusia hasil karya-Mu dan tenungan-Mu yang mempunyai setiap kelemahan. Mampukan kami ya Abah, ya Bapak, Roh Kudus untuk selalu mencari Engkau. Berkati hati kami, hati dan pikiran yang terus bergairah untuk mencari Engkau. Berkati kami dengan pikiran yang terus untuk merindukan Engkau, mencintai kebenaran firman-Mu dan mengasihi Engkau ya Bapak. Ya Abah, ya Bapak, Roh Kudus. Sungguh ya Abah. Kami mau ya Bapak, kami mau Engkau tuntun terus. Kami mau Engkau pimpin terus. Kami mau Engkau ajar kami terus bersih di hadapan-Mu. Apapun itu juga, baik itu suka dan duka, ajar kami untuk bersyukur di dalam kasih karunia-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak, Roh Kudus, biarlah firman pada malam hari ini biar menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, yang membentuk setiap diri kami. Amin. Untuk menjadi apa yang Kau hendaki, bukan apa yang kami hendaki, tapi apa yang Kau hendaki. Bentuklah setiap diri kami, setiap kelemahan, kuasa kami,
untuk menjadi serupa dan segambar di dalam Engkau. Damailah setiap hati kami, pikiran kami, agar pikiran dan hati kami itu menjadi serupa seperti pikiran dan hatimu ya Bapak. Berbicara pribadi, lepas pribadi, setiap diri kami dapat mengerti setiap rancangan dan rancanganmu. Apapun itu juga ya Bapak. Biar setiap diri kami yang datang pada malam hari ini ataupun yang belum datang itu bisa berjalan dengan apa yang telah rencanakan dalam kehidupan kami. Dan biar setiap mata kami melihat kemuliaan-Mu. Dan mulut bibir kami membicarakan kebesaran-Mu. Nyatakanlah pertolongan-Mu ya Aba ya Bapa Roh Kudus. Nyatakanlah pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Berkati ya Bapak. Amin. Terima kasih. Yes, pasti. Urapilah setiap diri kami ya Bapak. Urapi setiap diri kami. Berkati kami dengan hadirat-Mu. Bukakan mata kami, celikan mata kami untuk melihat ya Bapak. Apa yang Engkau inginkan, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat selalu bersyukur ya Bapak. Sehingga kami dapat menyatakan tentang kebesaran-Mu bagi orang sekitar kami. Bahwa hidup kami telah dipulihkan. Bahwa hidup kami telah dimenangkan. Bahwa hidup kami telah mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, berkati kami dengan pemulihan-Mu. Berkati kami dengan urapan-Mu. Berkati kami dengan jalan-jalan-Mu ya Bapak. Nyatakanlah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bukakanlah tingkap langit surga-Mu. Curahkanlah kebesaran-Mu. Curahkanlah kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Sungguh ya Bapak. Jika Engkau mendapatkan kami ya Bapak, yang tidak sesuai menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan yang menjadi perkenangan-Mu, maka teruslah ajari kami ya Bapak. Melalui kehidupan kami ya Bapak. Terus ajari kami, didik kami, sampai kami menjadi sempurna di hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi teladan di hadapan-Mu. Sehingga kami mendapati ya mahkota kemuliaan-Mu ya Bapak. Itu yang kami rindukan ya Bapak. Sungguh kami ya Bapak. Kami tahu hidup-hidup kami ya Bapak. Dihadapi setiap permasalahan pergumulan ya Bapak. Kami tahu hidup kami dihadapi segala percobaan ya Bapak. Tapi kami bersyukur ya Bapak. Kami ada pada malam hari ini. Walaupun kami dihadapi berbagai permasalahan, berbagai persoalan. Kami bersyukur kami dapat datang ke ibadah pada malam ini. Kami ketahui ya Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah Bapak yang setia, yang selalu menemani kami dan memberikan roh penghiburan di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, terima kasih ya Aba ya Bapak Roh Kudus. Sungguh ya Bapak, berkatilah para anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini. Dengan kasih-Mu ya Bapak, nyatakanlah kamilah anak-anak-Mu yang lemah, yang tidak berdaya, yang membutuhkan-Mu ya Aba Bapak Roh Kudus. Kami mau belajar untuk merendahkan diri. Kami tidak mau menyombongkan diri ya Bapak. Kami tidak mau meninggikan hati karena kami tahu di hadapan-Mu kami bukan apa-apa ya Bapak. Amin. Biarlah hanya kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bukakanlah pintu langit segala-Mu ya Bapak. Berikanlah jalan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Bapak. Apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Apa yang harus kami kerjakan agar kami mengalami terobosan. Agar hidup kami mengalami pemulihan. Agar hidup kami mengalami kesembuhan. Ajari kami ya Bapak. Dengan hikmat, pewahyuan, dan kebijaksanaan yang datang daripada-Mu ya Bapak. Amin. Jauhkan hidup kami dari segala dosa-dosa ya Bapak. Jauhkan hidup kami dari segala dosa-dosa. Biar hidup kami menjadi perkenangan-Mu. Dan kami perkatakan kami bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh ya Bapak. Pada tahun 2022 ya Bapak. Hidup kami akan dimenangkan di dalam nama Amin. 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 Pemulihan di dalam nama Tuhan. Amin. Hidup kami akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan setiap diri kami ya Bapak akan menceritakan bahwasanya Engkaulah Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang penuh dengan tanda-tanda heran ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya iman pada malam hari ini telah dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama di atas nama Raja, di atas segala Raja ya Bapak. Kami percaya hidup kami pada malam hari ini ya Bapak. Yang datang apapun yang tidak ataupun yang tidak datang, semua akan mengalami terobosan pemulihan. Haleluya. Amin. 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 Terima Haleluya. kasih. Haleluya. Kami percaya Bapak.
Ketika kami berusaha, maka Engkau yang akan membukakan pintu jalan. Ketika kami mencari, maka kami akan mendapatkan ya Bapak. Ketika kami bersuruh ya Bapak, Engkaulah Tuhan Allah kami, Allah yang dahsyat akan menolongi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga ibadah kami dengan urapan-Mu. Berkati ibadah kami dengan hadirat-Mu. Berkatilah ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus turun di dalam ibadah kami. Ya bekerja ya Bapak. Bekerja di pribadi, lepas pribadi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Bertutup bungkus kami semua yang datang ataupun yang belum datang. Yang hadir ataupun yang tidak ada hadir ya Bapak. Kau bertutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Dan penjagaan para malaikat-Mu ya Bapak. Jauhkan kami semua dari wabah penyakit. Jauhkan hidup kami dari semua dari rencana orang yang berniat jahat. Jauhkan kami dari segala penguasa dunia kegelapan dan roh jahat. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu ya Bapak. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapak. Berkati pemimpin-pemimpin kami, gembala-gembala kami yang telah Kau pilih dengan tangan kasih-Mu. Penuhi pelayanan mereka dengan urapan-Mu. Penuhi pelayanan mereka dengan tanda-tanda heran-Mu, mujizat-Mu, dan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan ya Bapak. Dan berkati setiap firman-Mu ya Bapak. Berkatilah firman-Mu, jadikanlah firman-Mu ya firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan semakin kami bertumbuh, semakin membaik dan lebih lagi ya Bapak. Sehingga hidup kami menjadi terang dan berkat bagi orang sekitar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga kami, anak-anak kami ya Bapak. Terima kasih Engkau telah memberikan anak-anak kami dan Engkau taruhkan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap hati kami ya Bapak, seorang Maya Bapak, dengan hati kasih-Mu. Berkati setiap hidup kami yang menjadi mama ya Bapak dengan panjang sabar ya Bapak. Sehingga kami dapat dengan panjang sabar mendidik dan mengasihi anak kami ya Bapak. Ajarilah kami dengan hikmat, pewahyuan dan kebijaksanaan ya Bapak untuk mendidik anak-anak kami ya Bapak. Biar anak-anak kami melihat kemuliaan-Mu ya Bapak. Biar anak kami melihat kasih-Mu. Jadikan kami seorang mama yang teladan ya Bapak. Mama yang takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Sehingga ya Bapak, anak-anak kami ya Bapak menjadi anak-anak yang teladan ya Bapak bagi orang-orang sekitarnya ya Bapak. Berkati hati kami dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Bapak. Sehingga ketika kami ya Bapak menghadapi segala permasalahan pergumulan ya Bapak, kami tetap bersukacita untuk menerimanya ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Berkatilah dengan suami-suami kami ya Bapak. Terima kasih Engkau menaruhkan suami kami di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ajarilah kami untuk terus menyayangi suami kami. Ajarilah kami untuk terus mengasihi suami kami ya Bapak. Biar kami belajar untuk saling melengkapi satu sama lain ya Bapak. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu ya Bapak. Karya-Mu yang tidak sempurna dan hanya Engkau yang sempurna ya Bapak. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan kami akan menyempurnakan kami ya Bapak. Untuk mengajari kami untuk saling menerima satu sama lain ya Bapak. Apapun itu kekurangannya Bapak. Bukan hanya karena suka ya Bapak, suka dan duka kami akan menerima pasangan kami ya Bapak. Berikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa untuk menjalaninya ya Bapak. Dan kami serahkan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan juru selamat di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkatilah kami dengan keharmonian, sukacita, damai sejahtera ya Bapak. Biarlah rumah tangga kami menjadi berkat, garam, dan terang bagi rumah tangga yang lain ya Bapak. Dan berkatilah suami kami ya Bapak. Dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapak, dan jamahan-Mu ya Bapak. Bukakan hati mereka, pikiran mereka ya Bapak. Jadikan suami kami seorang suami yang takut dan gentar akan Engkau. Jadikan suami kami suami yang mengasihi Engkau. Maka secara natural ya Bapak, mereka akan mengasihi istrinya dan para anaknya ya Bapak. Berkati suami kami dengan menjadi suami yang iman ya Bapak, seorang iman yang kuat di jarak Engkau. Maka suami kami akan menjadi iman bagi anak-anak kami dan para istri-istrinya ya Bapak. Tuntunlah langkah suami kami ya Bapak. Berkati apa yang dia kerjakan, Kau buat berhasil ya Bapak. Kau lindungi, Kau sertai ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Berkati juga bangsa-bangsa Indonesia kami ya Bapak. Terima kasih Engkau memberkati bangsa kami ya Bapak. Kami percaya bangsa Indonesia kami ada dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya bangsa Indonesia kami dipenuhi oleh keselamatan-Mu ya Bapak. Kami percaya bangsa Indonesia kami dipenuhi oleh urapan-Mu ya Bapak. Jauhkan bangsa kami dari segala wabah penyakit ya Bapak. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapak. Baik itu perekonomian, baik itu
masyarakat, baik itu pemerintahan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Bertutup bungkuslah bangsa Indonesia kami dengan kuasa darah Yesus ya Bapak. Dan penjagaan para malaikat-Mu ya Bapak. Jauhkan bangsa kami dari segala yang tidak menjadi perkenangan-Mu ya Bapak. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dengan pemimpin yang takut dan gentar akan Engkau. Berkati pemimpin kami, pemimpin yang mengenal akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Sehingga mereka dapat menuntun setiap orang-orang yang telah dipercaya oleh Engkau di tangan mereka ya Bapak. Jadikanlah bangsa kami menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain ya Bapak. Terpujilah nama di atas segala nama, raja di atas segala raja ya Bapak. Dan berkati juga ya saudara-saudari kami ya Bapak yang sedang sakit ya Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Berkati dengan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Bapak. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi saudara kami yang sakit. Kau nyatakan kemuliaan-Mu ya Bapak. Sehingga melalui bibir mereka Bapak menceritakan kebesaran-Mu. Dan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Bagi yang sedang lemah Kau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Ya, bagi yang sedang menghadapi finansial termasuk hamba-Mu sendiri ya Bapak. Kami percaya ya Bapak ada cara dan jalan-Mu sendiri ya Kau bukakan kepada kami ya Bapak. Sehingga mulut bibir kami dapat menyatakan kebesaran-Mu, sehingga mata kami ya Bapak dapat melihat kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat menceritakan bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, saya meminta jemaat-Mu berkati dengan melimpah segala kebaikan yang ada. Saya percaya Engkau memandang kehidupan mereka. Tidak pernah lepas pandangan-Mu, perhatian-Mu bagi semua jemaat. Memahami jauh lebih, mengerti daripada diri mereka sendiri. Apa yang mereka perlukan, Tuhan sangat. Bapak, pada saatnya Bapak akan memberkati mereka dengan segala berkat jasmani. Kelimpahan anugerah dari Bapak. Terima kasih untuk kemajuan rohani. Terima kasih untuk campur tangan Bapa dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan. Kami semua masih dalam pemeliharaan. Kami bertahan dalam segala situasi. Kami tetap ada di jalurnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, peluk semuanya kami, jemaat-Mu, dimanapun berada. Baik yang di beberapa negara lain. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk George juga, Tuhan tetap berikan dia semangat gairah. Bahwa Tuhan ada bersama dengan George. Dan juga bahwa kami senantiasa ada bersama dengan dia dalam doa-doa kami. Dalam perhatian kami, motivasi kami kepada George Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan iman George Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus, ini doa hamba dengan rasa syukurku dan permohonanku sungguh-sungguh kepadamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapa, saya minta penggembalaan buat kami semuanya. Tuhan, sempurnakan sukacita kami. Sempurnakan kami dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa, berkati semua keluarga besar kami dimanapun berada dalam roh yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau seorang pun binasa di keluarga besar kami. Tuhan, ini doa dan permintaan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan pada malam. Terima berkat. Anugerah dari Allah Bapa yang begitu besar, melampaui segala akal dan pikiran kita, serta cinta kasih sayang Yesus Kristus
dan kesetiaan Roh Kudus yang terus mendampingi hidup kita sampai akhir kehidupan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dilimpahkan oleh anugerahnya dengan segala kebaikannya kepada kita semuanya. Dengan cara Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat. Haleluya. Kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.